Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat eh, Bapak mata kuliah keamanan cyber, yaitu Bapak Aib Setiawan dan juga kakak asisten dosen mata kuliah cyber Kak Erlin. Di sini kami kelompok satu ingin mempresentasikan tentang menyelidiki serangan pada host Windows. Lalu next. Di sini ada tujuan, latar belakang, dan sumber daya yang dibutuhkan. Tujuannya yaitu menyelidiki serangan dengan Sigwell yang menggunakan Kibana untuk menyelidiki lansiran. Latar belakangnya, pada Maret 2019, alat pemantau keamanan jaringan memberitahu bahwa komputer Windows di jaringan terinfeksi malware. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu ada dua, mesin virtual bawang keamanan dan akses internet. Instruksinya yaitu part 1, selidiki serangan dengan Sigwell. Di bagian 1, Anda akan menggunakan Sigwell untuk memeriksa peringatan IDS dan mengumpulkan lebih banyak informasi tentang rangkaian acara terkait serangan pada 19 Maret 2019. Step pertama, yaitu buka Sigwell dan temukan lansiran pada 19 Maret 2019. Eh, yang A, masuk ke Security Union VM dengan nama, pengguna, analis, dan kata sandi CyberOps, seperti foto di bawah. Lalu yang B, luncurkan Sigwell dari desktop, login dengan nama pengguna analis dan kata sandi CyberOps. Klik pilih semua dan mulai Sigwell untuk melihat semua peringatan yang dihasilkan oleh sensor jaringan. Lalu next. Yang C, temukan grup peringatan dari 19 Maret 2019. Di sini ada soal. Menurut Sigwell, apa cap waktu untuk peringatan pertama dan terakhir yang terjadi pada 19 Maret 2019? Apa yang menarik dari stempel waktu semua peringatan pada 19 Maret 2019? Jawabannya yaitu 1 jam 46 menit 3 detik hingga 4 jam 54 menit 34 detik. Lansiran menunjukkan aktivitas yang mencurigakan selama lebih dari 3 jam. Tetapi, sebagian besar lansiran terjadi selama lebih dari 3 menit dan 43 detik. Lalu lanjut ke step 2, tinjau lansiran secara mendetail. Yang pertama, di Sigwell, klik peringatan pertama pada 19 Maret 2019, ID peringatan 5439. Pastikan untuk mencentang kotak saw paket data dan saw rule untuk memeriksa informasi header paket dan aturan tanda tangan IDS yang terkait dengan peringatan. Tepat di alert ID dan putar ke WireShark. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari peringatan awal ini, lanjut. Di sini ada soal, apa alamat IP sumber dan nomor port serta alamat IP tujuan dan nomor port? Jawabannya yaitu sumbernya itu 10.0.90.2015 52609. Tujuannya 10.0.90.9 sama dengan 53. Ya, pertanyaan kedua, jenis protokol dan permintaan atau tanggapan apa yang terlibat, yaitu UDP, DNS dinamis, pembaruan, dan respon. Pertanyaan ketiga, apa peringatan dan pesan IDS? Jawabannya yaitu peringatkan UDP Sexternal underscore net, any, som underscore net 53, MAC, tanda kutip pet polisi, DNS update from external net. Lanjut, pertanyaan keempat, menurut Anda, apakah lansiran ini merupakan hasil dari kesalahan konfigurasi IDS atau komunikasi mencurigakan yang sah? Jawabannya, peringatan ini mungkin merupakan hasil dari kesalahan konfigurasi di IDS, karena permintaan DNS adalah pembaruan DNS dinamis dari host internal ke server DNS di jaringan internal dan bukan dari jaringan eksternal ke jaringan internal, sesuai foto di bawah. Lalu lanjut ke pertanyaan kelima. Apa nama host, nama domain, dan alamat IP dari host sumber dalam pembaruan DNS? Jawabannya yaitu Bobby Tiger PC, Little
tigers.info 10.0.90.215. Lanjut ke tahap B. Di Seguil, pilih lansiran kedua pada 19 Maret 2019. Klik kanan Alert ID 5.5440 dan pilih transkrip sesuai foto di bawah. Lanjut. Di sini ada soal lagi. Apa alamat IP sumber dan tujuan serta nomor port? Yaitu sumbernya 10.0.90.215.49204 dan tujuannya itu 209.141.34.880. Pertanyaan kedua, melihat permintaan biru untuk apa permintaan itu? Untuk get atau testi.exe. Pertanyaan ketiga, apa beberapa karakter awal dari file? Cari tanda tangan file ini untuk mengetahui jenis file apa yang diunduh dalam data. Jawabannya karakter awal file ini adalah mz file.exe atau .dll yang dapat dieksekusi Windows. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Nanda Zaki Fernando. Terima kasih rekan saya Muhammad Dafi. Di sini saya akan melanjutkan instruksi dari step kedua, yaitu tinjauan lansiran secara militer. Di poin C, tutup transkrip, gunakan Wireshark untuk mengekspor file yang dapat dieksekusi untuk analis malware, yaitu file, lanjut lagi ke expo object, lanjut ke HTTP. Simpan file ke folder rumah analis. Lanjut ke poin yang D, buka terminal di Security, Onion, VM, dan buat hash SHA-256 dari file yang diekspor. Gunakan perintah berikut, yaitu SHA-256.txt.exe. Yang poin yang E, salin hash file akan dikirim ke pusat reputasi file Cisco Talos di http://talosintelligence.com talos_file_reputation. Soalnya, apakah Talos mengenali hash file dan mengidentifikasinya sebagai malware? Jika ya, malware seperti apa? Ya, Windows 32 Trojan strip SPE strip agent. Gambarnya seperti yang sebelah kiri ini. Lanjut. Yang poin F, di Squil pilih art dengan alert ID 5.480 dan event message Rensos RAT check-in 23. Perhatikan bahwa IDX signature telah mendeteksi Ramcos RAT berdasarkan kode hex binary pada awal komunikasi, seperti gambar di bawah ini. Untuk soalnya, apa port tujuan komunikasi? Apakah ini pelabuhan yang terkenal? Port tujuan adalah 2404 dan itu bukan port yang terkenal. Yang kedua, apakah komunikasi dapat dibaca atau dienkripsi? Ya, itu dienkripsi. Yang ketiga, lakukan riset online tentang Remcos RAT check-in 23. Apa kepanjangan dari Remcos? Kepanjangannya itu Remote Control and Surveillance Software. Yang keempat, jenis komunikasi apa yang menurut Anda yang sering ditransmisikan? Yaitu keylogger mungkin mengirimkan informasi keystroke ke server C2C. Soal yang kelima, jenis enkripsi dan obfuscation apa yang digunakan untuk melewati deteksi, yaitu dengan Remcos RAT menggunakan banyak pengemas, pengodean base64 dan enkripsi RC4 untuk melewati deteksi dan membuang analis keamanan. Untuk yang H, menggunakan Squil dan peringatan lainnya dari 19 Maret 2019, temukan file eksekusi kedua yang telah diunduh dan diperiksa untuk melihat apakah malware dikenal. Nah, itu soal lagi. ID lansiran apa yang memberitahu file yang dapat dieksekusi kedua sedang diunduh? Yaitu, jawabannya bervariasi, yaitu 5.483, 5485, 5497, 5509, 5521, 5533. Dari alamat IP server dan nomor port, mana file diunduh? 217, 23, 14.81, 80. Apa nama file yang di-download? f4.exe. Buat hash SH256 dari file tersebut
dan dikirimkan hash segera secara online di pusat bereputasi file Cisco Talos untuk melihat apakah cocok dengan malware yang dikenal. Apakah file yang dapat dieksekusi dikenal sebagai malware dan jika iya, jenis apa? Lalu apa itu nama deteksi AMP? Jawabannya adalah ya, yaitu PE32 Executable Trojan Downloader, Windropper, dan Credex 1201. Lanjut ke soal yang ke-8. Yang teliti 3 alert yang tersisa dari 19 Maret 2019 dengan melihat informasi header di show packet data, tanda tangan IDS di show rule, dan transkrip di ART. Yaitu soalnya, bagaimana ketiga lansiran terkait, ketiga peringatan tersebut dienkripsi dan ketiga peringatan tersebut dipicu oleh sertifikat SSL berbahaya yang masuk daftar hitam atau DREX. Meskipun Anda telah memeriksa semua peringatan di Squirrel terkait serangan pada host Windows pada 19 Maret 2019, mungkin Anda informasi terkait tambahan yang tersedia di Kibana. Tutup Squirrel dan luncurkan Kibana dari desktop. Lanjut lagi di bagian yang kedua, gunakan Kibana untuk menyelidiki lebih lanjut serangan pada 19 Maret 2019. Step yang pertama, buka Kibana dan sempit jangka waktunya. Yaitu poin A, masuk ke Kibana dengan nama pengguna, analis, dan kata sandi CyberOps. Yang ke B, buka Kibana, analis nama pengguna dan kata sandi CyberOps, klik 24 jam. Terakhir, dan tag rentang waktu absolut untuk mengubah rentang waktu dari 1 Maret 2019 menjadi 31 Maret 2019. Poin yang C, garis waktu perhitungan log total sepanjang waktu akan menampilkan peristiwa pada 19 Maret. Klik peristiwa itu untuk mempersempit fokus ke rentang waktu serangan tertentu. Di sini adalah gambarnya. Step yang kedua, untuk part kedua, gunakan Kibana untuk menyelidiki lansiran. Tinjau lansiran dalam jangka waktu yang dipersempit. Poin yang A, di dashboard Kibana, gulir ke bawah ke visualisasi semua sensor atau jenis log. Tinjau kedua halaman dan catat berbagai jenis log yang terkait dengan serangan ini. Ini adalah gambarnya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Sultan. Oke, terima kasih Nanda Zaki. Selanjutnya di sini ada instruksi untuk part 2-nya, yaitu gunakan Kibana untuk menyelidiki lansiran. Untuk langkah keduanya bertujuan untuk meninjau lansiran dalam jangka waktu yang dipersempit. Di sini ada step yang ke B itu scroll atau gulir ke bawah dan perhatikan bahwa ringkasan peringatan di NIDS di Kibana memiliki banyak peringatan IDS dan yang sama seperti yang tercantum di Squirrel. Lalu klik zoom in untuk memfilter peringatan kedua ET Trojan abuse.ch, SSL blacklist, malicious SSL, certificate detect atau DryDex dari sumber IP address yaitu 31.22.4.176. Selanjutnya. Lalu untuk step yang ke C-nya itu scroll ke bawah lagi untuk melihat semua log dan klik panah untuk membuka log pertama dalam daftar dengan alamat IP sumber yaitu 31.22.4.176. Di sini ada soal yang harus kita jawab. Untuk pertanyaan pertama, apa lokasi geografis negara dan kota untuk lansiran ini? Setelah kita klik tanda panah, di situ ada keterangannya yang di mana lokasinya itu berada di Britania Raya, di kota Newcastle, di atas Tyne. Lalu pertanyaan yang kedua, apa negara dan kota geografis untuk peringatan dari IP 115.112.43.81, yaitu berlokasi di India, Mumbai. Lanjutnya. Lalu tahapan yang kedua yaitu scroll kembali ke bagian atas halaman dan klik tautan beranda di bawah navigasi. Lalu step selanjutnya, sebelumnya kami mencatat jenis log seperti bro_http yang tercantum di dashboard beranda. Kemudian Anda dapat memfilter berbagai jenis log, tetapi dashboard bawaan mungkin memiliki lebih banyak informasi. Lalu kita scroll lagi ke bagian atas halaman dan klik HTTP di tautan dashboard di bawah Zik Hunting di navigasi. Selanjutnya.
Lalu ada step selanjutnya lagi, yaitu scroll lagi melalui dashboard HTTP dengan memperhatikan informasi yang disajikan. Kemudian di sini ada pertanyaan. Yang pertanyaan pertama yaitu berapa jumlah log di dashboard HTTP? Kemudian dari negara apa? Di sini setelah kita lihat itu ada sebanyak 4 log di dashboard HTTP dan berasal dari United States dan Netherlands atau Belanda. Lalu apa URI untuk file yang diunduh? Di sini /f4.exe, kemudian ada /ncsi.txt, kemudian ada direktori pki _crl /products csp.ca.crl dan test1.exe. Kemudian ada tahapan selanjutnya, yaitu kita mencocokkan HTTP URI dengan HTTP situs yang ada di dashboard. Kemudian di sini kita jawab pertanyaan lagi. CSP ca.crl dan ncsi.txt terkait dengan apa? Kemudian gunakan browser web dan mesin pencari untuk informasi tambahan. Di sini CSPCA.crl adalah permintaan untuk daftar pencabutan sertifikat Microsoft, dan NCSI.txt mengacu pada indikator status koneksi jaringan dan digunakan secara otomatis oleh host Windows sebagai uji mandiri untuk memverifikasi konektivitas online. Kemudian tahapan selanjutnya itu kita scroll ke bagian atas halaman web dan di bawah navigasi hunting Zeek, klik DNS, kemudian scroll ke visualisasi DNS queries, kemudian perhatikan halaman 1 dan halaman 3 dari query DNS. Next. Dulu di sini ada soal lagi. Apakah ada domain yang tampaknya berpotensi tidak aman? Coba kirimkan URL top.online ke virustotal.com. Kemudian apa hasilnya? Di sini menghasilkan 4 mesin pendeteksi mengenali URL sebagai berbahaya terkait malware. Lalu tahapan selanjutnya yaitu Zeek hunting berikut ini, yang mana di ECA/RPC berfungsi untuk informasi tentang prosedur jarak jauh jaringan Windows dan sumber daya yang terlibat. Kemudian ada Kerberos untuk informasi tentang nama host dan nama domain yang digunakan. Lalu ada PE untuk informasi tentang executable portable. Lalu ada SSL dan X.509 untuk informasi tentang nama sertifikat keamanan dan negara yang digunakan. Lalu ada SMB untuk informasi lebih lanjut tentang saham SMB di jaringan Little Tigers. Lalu ada ANEH untuk anomali protokol dan layanan, serta komunikasi yang salah. Saya kembalikan kepada Dalvi. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kami. Sebelum ditutup, ada kata-kata dari Nanda Ziki Fernando. Silakan Nanda Ziki. Terima kasih Om Dalvi. Sini, thank you very much. Sini, ada kata-kata dulu untuk penutup. Hanya malam yang dapat menghibur segala rasa yang tak terungkap. Sekian, saya kembalikan lagi kepada Dalvi. Oke, mantap kata-katanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.